Dengan segala kerendahan hati kami persembahkan puji dan syukur kehadirat Engkau atas curahan rahmat, nikmat, serta limpahan kasih sayang yang telah Kau anugerahkan pada kami. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, saat ini kami hadir pada kegiatan public speaking bagi Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, ya Allah, jadikan momentum ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kami pada Engkau dalam pengabdian kami pada bangsa, negara dan masyarakat secara profesional, inovasi, amanah, jujur dan bertanggung jawab dalam kebinekaan demi mewujudkan 10 program pokok PKK yang diwarnai nuansa ketuhanan dan keilahian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun ini kita dapat melaksanakan kegiatan public speaking untuk kader PKK Kabupaten Kediri, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Karena menghadapi era digital yang perkembangannya sangat luar biasa dan berdampak positif maupun negatif bagi generasi muda, yang mana pada tahun 2045 Indonesia mendapatkan bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Ada yang tahu, ibu-ibu? Nggak tahu. Ternyata selama ini kita menggembar-gemborkan Indonesia Emas 2045, tapi masih ada yang belum tahu. Jadi bonus demografi itu adalah fenomena di mana suatu negara ini jumlah penduduk yang produktifnya lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Jadi generasi mudanya ini akan lebih banyak dibandingkan generasi yang anak-anak, orang tua, seperti itu ibu-ibu. Makanya mengapa kita ini dipersiapkan amat sangat untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Maka dengan alasan tersebutlah diperlukannya kemampuan kita kader PKK sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama kepada para generasi muda. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PKK dan ketua PKK kecamatan serta ketua PKK desa yang selama 3,5 tahun ini telah mendukung program-program pemerintah Kabupaten Kediri melalui program TPPKK Kabupaten, sehingga pembangunan di Kabupaten Kediri bisa terlaksana dengan baik, terbukti dengan menurunnya angka stunting di Kabupaten Kediri. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya seluruh kader. Kemudian terbukti menurunnya angka kemiskinan dan juga meningkatnya indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Kediri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi tertinggi karena kita telah selesai menjalankan pesta demokrasi yang berjalan dengan lancar. Marilah kita sekarang kembali bekerja keras untuk melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rizkyani Putri yang telah berkenan berbagi ilmu bersama para kader PKK di Kabupaten Kediri. Semoga apa yang diberikan nanti, cara berkomunikasi efektifnya ini bisa menjadi ilmu untuk kami bagaimana kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih pula kepada seluruh panitia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga setelah adanya kegiatan ini, ibu-ibu kader PKK se-Kabupaten Kediri dapat mengaplikasikan secara nyata melalui pemberian pelayanan sosial di masing-masing wilayahnya, sehingga kita semua dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kediri.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Cat kita lihat untuk bisa berfoto bersama. Kami undang Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu PKK sekalian, terkait dengan kegiatan pada hari ini merupakan puncak dari kegiatan dinas sosial bersama TPPKK Kabupaten Kediri yang sebelumnya kemarin pada hari Senin tanggal 9 Desember kita ada kegiatan bersama PKK dengan jalan-jalan bersama sahabat disabilitas di Bandara Ngoro Internasional. Kemudian juga kita bersama disabilitas jalan-jalan ke wisata Pagung Agrowisata Kediri untuk melihat mini zoo atau kebun binatang mini yang ada di area Pari. Kemudian tanggal 10 hari Selasa kemarin juga merupakan Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 yang dilaksanakan Kabupaten Kediri dengan mengundang semua komunitas-komunitas disabilitas, SKPD, kemudian dari pihak-pihak lainnya yang tentunya yang selama ini berkontribusi kepada pemerintah Kabupaten Kediri, kepada disabilitas dan juga memberikan dinas-dinas yang memberikan pelayanan sosial kepada disabilitas dan masyarakat Kabupaten Kediri lainnya. Pada hari ini yang merupakan puncak acara kegiatan PKK bersama Dinsos sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua TPPKK adalah pelatihan public speaking. Public speaking, namun sudah ada yang tahu? Kayak tunawicara itu, Ibu masih model-model. Jadi memang tujuan kami mengadakan kegiatan ini, panjenengan semua kakak kecamatan maupun kader desa adalah yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan sosial maupun pelayanan kesejahteraan keluarga yang lainnya. Tentunya selaku kader sudah biasa harusnya biasa berbicara di muka umum, di depan umum, menyampaikan permasalahan-permasalahan atau hasil-hasil temuan yang hendaknya disampaikan kepada masyarakat. Semua siap, sudah bisa, sudah terbiasa bicara di depan umum. Nanti perlu dites Mbak Rizky ya. Siap mengikuti kegiatan ini? Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Mbak Rizkyani, ya nanti terserah panjenengan. Oke, mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Bila ada kekurangan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sugereja, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sehat untuk kita semua. Kakak-kakak apa kabar? Hidup jaya PKK. Ini sebagai bagian dari kader PKK di tempat saya tinggal, saya merasa sangat bahagia sekali ketemu dengan kakak-kakak semua yang usianya seumuran saya, sebagian setahun lebih senior, 2 tahun lebih senior.
senior dari saya. Jadi kalau saya 17, sebenarnya 20. Yang lain 18, 19. Betul ya? Coba lihat energi-energi kakak-kakak semua, bunda-bunda semua, Masya Allah. Kita sudah sepakat bahwa teknologi seharusnya membantu kita. Betul? Bukan malah bikin kita merugi. Betul? Betul. Nah sekarang kita bicara di mana ada satu generasi yang begitu mereka tumbuh besar, mereka dihadapkan pada teknologi. Generasi apakah itu? Generasi Z, Gen Z. Waktu mereka awal lahir, transisi tuh yang tadinya HP bentuknya kayak botol minuman gede hitam, ada kabelnya kayak HT. Sekarang aduh makin tipis, makin kecil, bisa dilipet-lipet, gambarnya berwarna, suaranya nyaring. Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan, komunikasi efektif seperti apa di era di mana generasi Z akan menjadi generasi penerus kita? Nantinya perihal kepemimpinan, bagaimana mengelola kesejahteraan masyarakat, warga di sekitar kita, itu yang punya peran sangat signifikan adalah generasi Z. Udah kelihatan dari sekarang, selebgram umumnya adalah generasi Z. Hai Mas Riza. Ada satu kutipan yang sangat menarik, gak apa-apa ini kutipannya ditulis dalam bahasa Jawa ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. We don't need a title to lead, we just need to care. Kita nggak butuh bergelar amanah sebagai pemimpin untuk bisa peduli pada orang lain. Jadi nggak perlu nunggu jadi ketua tim penggerak PKK untuk peduli pada orang-orang di sekitar kita. Setuju? Setuju. Tapi kalau dapat amanah, insya Allah dijaga dengan baik. Setuju? Setuju. Lanjut Kak Rizka. Aku khawatir ini nggak sampai. Kita nggak perlu punya titel untuk peduli ke orang lain, karena sesungguhnya orang akan mengikuti pemimpin yang menggunakan hati, bukan sekedar pemimpin yang memegang jabatan atau amanah. Inilah alasan kenapa tadi Mbak Cica datang ke ruangan, semua pada menyambut dengan hangat, karena beliau nggak sekedar punya title sebagai ketua tim penggerak PKK, namun beliau sungguh-sungguh peduli pada PKK Kabupaten Kediri. Karena kalau cuma modal gelar aja, non sewu tidak akan sedicintai ini oleh masyarakat. Bahkan belum tentu dapat kesempatan untuk memimpin dan berkolaborasi kembali untuk periode berikutnya. Itulah yang disebut sebagai seorang pemimpin yang sesungguhnya. Nah, disampaikan oleh seorang Craig Russell, seorang pemimpin dan juga seorang penulis. Jadi hari ini saya akan mengajak kakak-kakak ketua tim penggerak PKK, baik dari tingkat kecamatan, desa, maupun masing-masing pokja 1, 2, 3, 4. Yuk kita bareng-bareng memaksimalkan yang namanya humble leadership, kepemimpinan yang rendah hati. Opo ibu mbak? Zaman dulu kalau pemimpin itu nyuruh-nyuruh, pemimpin selalu benar. Kalau pemimpin salah, kembali pada poin pertama, pemimpin selalu benar. Zaman sekarang, pemimpin harus bisa menjadi teladan, harus bisa merangkul, bahkan ada kalanya pemimpin itu salah dan boleh diingatkan. Bayangkan kalau kakak-kakak, bunda-bunda jadi ketua tim penggerak PKK yang berjiwa demikian, humble leadership, pemimpin yang rendah hati, suangar atau suangar pol, suangar pol. Kita akan belajar bareng-bareng ya. Nah, saya akan mulai dari sini. Jadi ternyata ada istilah generasi. Ini teori titik, tapi mari ini praktek seru-seru game-game top di sini. Ini dilut lah ya. Kita bicara tentang generasi. Apa itu generasi? Generasi adalah sekelompok individu. Jadi beberapa orang ya, sekelompok yang lahir dalam rentang waktu tertentu dengan pengalaman budaya dan sosial yang mirip. Jadi kalau ada sekumpulan hidup di era yang sama, itu disebut sebagai generasi. Pembagiannya berdasarkan pada 1. peristiwa besar, 2. teknologi, 3. tren sosial. Jika ada momen-momen besar, ada perkembangan teknologi, dan ada tren tertentu. Ini dicatat dulu dalam hati, tidak untuk dihafal, tidak keluar pada saat ujian. Tapi kita akan belajar apa aja sih bentuknya generasi. Nah,
kemudian ada generasi Z, milenial, kolonial, apa wae ya. Kita belajar dulu. Ini aja sebentar. Wawancara dulu. Saya nggak pergi, saya cuma ambil mikrofon. Kita pegang dua mikrofon. Kita pakai metode wawancara. Jadi ada momen di mana ibu-ibu, kakak-kakak kalau jadi pembicara sambutan sendiri itu malu. Tapi kalau ditanya, insya Allah mau jawab, ya. Mandi di mana? Narasumberku. Enten sing pirsa. Pundi? Tiga waktu mereka kalau ajak ke sini lah, kok bahkan enten yang gitu. Mas, ketika aku banget setunggal ini waktu narasumber, banget enten. Kok untuk si ambakan rodok Jawa. Assalamualaikum. Saya kalau kayak gini tuh kalau MC acara ulang tahun anak umur 7 tahun ya. Mana ini? Mana ya badutnya ya? Kok nggak kelihatan? Adik-adik bantuin Kak Putri dong. Kasih tahu di mana badutnya. Coba ditunjuk. Loh ya, loh, ini tadi contoh. Ini tadi contoh kalau ulang tahun anak-anak itu gitu. Nah ini kan bukan badut, makanya muncul di depan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dipegang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kalau tantangan model gini Bu Nana udah gak mempan, kepinteran ya itu sambutan, pokoknya Pak Hari. Makanya saya cari yang di belakang, korban-korban. Nah ini ketemu satu cantik, Sukarnawati. Namanya siapa? Aduh, gak apa-apa dong. Kan kita belajar. Kakak-kakak, bunda-bunda, ibu-ibu tampil di hadapan publik tidak mematikan. Ayo dengarkan. Sekali lagi, ulangi kata-kata saya. Tampil bicara di depan publik tidak mematikan. Membaca apa dulu? Oh, tidak membaca. Lihat ke depan dulu. Pertama, ikuti gerakan saya. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Sri Windarti. Panggilan akrab? Winda. Winda. Supaya tampak kelahiran 80-an. Saya berasal dari kecamatan atau desa? Saya berasal dari kecamatan Ngasem. Mohon izin, ucapan Ngasem. Mohon maaf. Bapak, ini bintang tamu kita. Mbak Winda. Ya. Mbak Winda kan tadi bilang, saya ini malu banget buat tampil. Sekarang sedang tampil, perasaannya bagaimana? Koplok mbak. Koplok. Coba saya tanya, Mbak Winda. Ngumpet ini mbak. Ngumpet apa? Kebeles, mandi dulu. Coba, ketika Mbak Winda sudah tampil, apakah ada ekspresi-ekspresi yang kayak gini ya? Winda sih tampil. Yang jadi ngomongin orang. Ada yang kayak gitu mukanya? Boten ya. Saya lihatnya dulu. Coba dilihatin ya, lihatin. Jari ini Sinti, Mbak Non harus jawab isin-isin. Coba dilihat ada enggak? Enggak ada. Enggak kayaknya. Nah, kita punya kecenderungan kalau mau tampil kita keburu takut dulu. Takut nggak didengar, takut nggak dilihat, takut dibilang penampilan kita buruk. Padahal ketika kita tampil, ternyata Mbak Winda penampilannya luar biasa. Mbak Winda, sini dulu. 100.000 rupiah untuk belanja apa? Mulai dengan salam.
Assalamualaikum ibu-ibu. Lanjut ke tema. Tepuk tangan buat Mbak Winda. Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau nanti saya dapat uang dari suami saya, pasti saya bagi sama teman-teman. Tapi kalau dapat dari suami saya, kalau dapat dari mbaknya, tak bagi mbak. Uang 100.000 enaknya dipakai buat beli apa ya Mbak Winda? Ngopi-ngopi. Ngopi di mana? Gelombok katanya. Tempat apa itu? Ceritakan secara singkat. Kenapa ngopi paling enak di Gelombok? Cerita. Nanti kalau dapat uang 100.000 dari Mbak Putri, kita ke kafe sama-sama ya. Duitnya 100.000, nomborinnya 5 juta. Ke kafe ngapain toh, Bu Winda? Ngopi sama-sama. Nanti sambil karaoke. Iya. Berarti minta dibagi lagi ya Pak Ari ya. Mbak Winda, saya kasih solusi. Gimana kalau karaoke ditemenin Mbak Rika di sini aja? Ngopinya sama suami. Pacaran. Mbak Saman kok terusan kok. Api nih Mbak No. Selamat. Terima kasih. Ternyata menakutkan tidak kami di panggung. Tidak dapat 100. Berarti kalau berikutnya ada undangan jadi pembicara bilang rekat saya 100.000 untuk jadi narasumber. Iya, Bu Nana, jangan jauh-jauh. Ini nanti besok saya. Ya. Sudah. Berawal dari Rizkyani Putri jadi tempat bersembunyi, kini Rizkyani Putri yang sembunyi di balik Bu Winda. Tepuk tangan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Kegiatan hari ini merupakan public peningkatan kapasitas untuk kader desa dengan pelatihan public speaking dengan narasumber dari Mbak Rizkyani Putri dari Sinergi Bicara Surabaya. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kader-kader PKK itu menguasai teknik-teknik public speaking karena mereka bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dengan public speaking ini kader-kader PKK desa itu bisa komunikasi secara efektif sehingga dalam memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat yang menjadi dampingannya itu betul-betul bisa secara efektif dan dalam rangka untuk peningkatan kemampuan komunikasinya, memberikan informasi kepada keluarga sejahtera yang ada di masing-masing desa. Ini berarti pesertanya ada berapa Pak dari masing-masing desa? Ini pesertanya semua ketua TPPKK kecamatan, TPPKK desa, se-Kabupaten Kediri. Ini juga UKM ya, UKM Kediri Youth Entrepreneur yang jumlahnya kurang lebih 20 orang. Ini sudah yang berapa Pak untuk kegiatannya? Kalau kegiatan ini baru pertama kalinya. Nanti kedepannya seperti apa Pak? Kedepannya ya diharapkan kita tetap berkelanjutan ya, karena untuk TPPKK desa ini merupakan ujung tombak yang kader-kader PKK desa dalam rangka mewujudkan visi misi dari PKK Kabupaten. Alhamdulillah hari ini kita ada kegiatan public speaking untuk kader PKK baik di kecamatan maupun desa, yang mana kegiatan ini merupakan inisiasi dari Ibu Ketua TPPKK kita Mbak Cica, Ibu Heriani Anissa, dan alhamdulillah hari ini peserta semuanya semangat dan kehadiran juga cukup maksimal. Yang ingin dicapai daripada kegiatan ini
desa maupun di kecamatan bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Kita upayakan nanti kegiatan ini bisa berkelanjutan. Kemudian kalau hari ini sasarannya adalah ketua PKK baik kecamatan maupun ketua PKK desa, nanti kedepannya mungkin bisa anggotanya atau pengurus-pengurus yang lain agar apa semuanya bisa berkomunikasi efektif dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, yang mana PKK ini merupakan pendamping atau mitra pemerintah dalam pembangunan di daerah. Hari ini saya berbagi kiat praktek public speaking untuk rekan-rekan ibu-ibu kader-kader PKK se-Kabupaten Kediri, dan saya merasa sangat bersyukur sekali karena antusiasmenya luar biasa. Saya tadi tantang untuk praktek dan tampil, bahkan berani maju, sekalipun sebetulnya tantangan-tantangan itu nggak